Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wirama Fadilova dengan NIM 125246061. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek PRD saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Trommel Screen Mini untuk Pemisahan Material Skala Kecil. Kemudian, untuk daftar isi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, lalu metodologi penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan desain proyek. Baik, untuk latar belakang, dalam industri metalurgi, pemisahan material berdasarkan ukuran partikel merupakan tahap yang cukup penting, bahkan bisa dibilang sangat penting dalam pengolahan mineral. Salah satu alat yang umum digunakan yaitu adalah trommel screen, yaitu drum silinder berlubang yang berputar untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Namun, ukuran besar dan biaya tinggi membuat alat ini memang kurang cocok untuk aplikasi skala kecil atau laboratorium, atau bisa saja di industri kecil. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengembangan trommel screen mini yang lebih efisien dan terjangkau. Studi oleh Tukan menunjukkan bahwa parameter seperti kemiringan drum dan kecepatan putar sangat mempengaruhi efisiensi pemisahan, dengan efisiensi optimal sebesar 83,75% pada kemiringan dan 40 rpm. Selain itu, penelitian oleh Taberlet et al. Menunjukkan bahwa segregasi partikel juga dipengaruhi oleh perbedaan ukuran partikel. Meskipun terbuat dari bahan yang sama dengan latar belakang tersebut, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membuat trommel screen mini yang dapat digunakan dalam aplikasi laboratorium maupun industri kecil. Lalu dari situ, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah yang pertama, merancang dan membangun prototipe trommel screen mini untuk pemisahan partikel pada skala laboratorium atau industri kecil. Yang kedua, menganalisis pengaruh sudut kemiringan, kecepatan putar, dan ukuran lubang terhadap efisiensi pemisahan. Lalu yang ketiga, mengukur kinerja alat dalam pemisahan mineral logam seperti biji mangan dan pasir besi. Lalu yang keempat, membandingkan efisiensi alat dengan metode pemisahan manual atau konvensional. Dari tujuan yang telah kami buat, kami menemukan rumusan masalah yang telah didiskusikan bersama, yaitu adalah bagaimana merancang dan membangun trommel screen mini yang efisien, lalu parameter apa yang paling mempengaruhi efisiensi seperti sudut, RPM, dan ukuran lubang, lalu yang terakhir adalah seberapa baik kinerja alat ini dalam konteks pengolahan mineral. Setelah itu, dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang kami lakukan. Penelitian ini dilakukan melalui 6 tahap utama. Yang pertama adalah studi literatur. Kami mengambil banyak referensi dari berbagai jurnal yang ada. Lalu, selanjutnya adalah perancangan konsep dan sistem. Kami memikirkan konsep seperti apa yang akan digunakan dan sistem seperti apa agar ini semua efisien. Lalu adalah pendetailan desain agar semuanya maksimal. Kemudian uji manufaktur untuk mengecek apakah semua yang disiapkan telah sesuai dengan parameter yang ada, lalu evaluasi kemampuan apabila terhadap masalah, dan yang terakhir adalah fiksasi proyek. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi sederhana dalam bidang teknik metalurgi, khususnya pemisahan material berdasarkan ukuran partikel. Dengan merancang trommel screen mini, penelitian ini mendorong penerapan teknologi tepat guna yang efisien, terjangkau, dan mudah direplikasi untuk kebutuhan laboratorium, pendidikan maupun industri kecil. Secara khusus, alat ini bermanfaat sebagai media pembelajaran praktis bagi mahasiswa, referensi awal bagi peneliti, serta solusi pemrosesan awal yang ekonomis bagi industri kecil, serta solusi pemrosesan. Selain itu, penggunaannya turut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan mendukung praktik industri yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait desain proyek yang telah kami buat. Yang pertama adalah komponen utamanya. Untuk proyek yang telah kami buat ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah trommel silinder berlubang. Jadi ini berfungsi sebagai media penyaringan. Material yang lebih kecil dari lubang akan jatuh, sedangkan yang lebih besar keluar dari ujung drum. Kami menggunakan skala parameter tersendiri untuk trommel silinder berlubang ini, sekitar 3 mm, 12 mm, dan lebih besar dari 12 mm. Kemudian selanjutnya adalah rangkap penyangga, yaitu berfungsi untuk menopang keseluruhan sistem drum dan motor, terbuat dari bahan ringan namun kokoh. Lalu yang ketiga adalah motor penggerak. Menggerakkan drum secara rotasi menggunakan daya yang berasal dari aki, tapi kami juga memberikan modifikasi terhadap motor penggeraknya, yaitu menggunakan adaptor listrik.
Dan yang terakhir, 4 bak penumpang fraksi halus dan kasar 3 wadah untuk menampung material yang lolos ayakan dan yang tertahan dengan ukuran material yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah alur kerja sistemnya. Jadi untuk yang pertama adalah memasukkan material ke dalam corong, lalu material akan turun, memasuki bagian throttle screen atau bagian penting utamanya, yaitu drum yang berputar pada kecepatan tertentu, sesuai dengan parameter yang telah disiapkan. Kemudian partikel akan bergerak, sehingga partikel kecil akan jatuh melalui lubang yang setelah diukur sesuai parameter yang ada, lalu masuk ke wadah sesuai dengan ukurannya. Lalu yang nomor 4 adalah partikel besar bergerak keluar dari ujung tromel, dan hasil akhir material terpisah berdasarkan ukuran. Lalu, hasil uji simulasi yang kami dapat adalah sekitar 90% material kecil dan sedang berhasil terpisah dan masuk ke wadah bawah melalui lubang tromel. Ada sekitar 10% yang tidak sesuai karena masih adanya partikel yang masuk di lubang-lubang yang lebih besar, sehingga masih sedikit ada bagian yang tercampur. Lalu, apa saja kendala dan tantangan yang kami alami? Yang pertama adalah keuangan. Ketidaksesuaian dana yang dianggarkan di awal sehingga dana yang didapatkan sangat minim. Karena dana yang dianggarkan di awal cukup besar sehingga kami sudah menciptakan proyek yang lumayan membutuhkan dana yang besar, tetapi ternyata dana yang cair hanya sekitar 1/6-nya. Lalu yang kedua adalah kemiringan. Ketidaksesuaian derajat kemiringan pada parameter karena kesulitan untuk mengatur kemiringan pas 5 derajat, sehingga kami harus menggantinya sebesar 6 derajat. Lalu adalah kekuatan. Trommel bergerak maju mundur dan bergetar sehingga menciptakan kendala pada perputaran rotasi pada trommel. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah galeri atau adalah foto-foto proyek yang telah kami buat. Oke, baik. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Thermal screen mini merupakan solusi efektif dan terjangkau untuk pemisahan material berdasarkan ukuran partikel dalam skala laboratorium atau industri kecil. Melalui perancangan alat yang mempertimbangkan parameter operasional seperti kecepatan putar, sudut kemiringan, dan ukuran lubang ayakan, diharapkan alat ini mampu meningkatkan efisiensi pemisahan serta mendukung kegiatan penelitian dan pengolahan mineral secara praktis dan ekonomis. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya presentasinya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada tutur kata ketika saya mempresentasikan proyek ini. Terima kasih. Selamat sore.